Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukiah, NIM 22811300091, kelas A2. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumiandari MAG selaku dosen pengampu MK Bimbingan Konseling, juga teman-temanku yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Definisi layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada individu atau konseli melalui wawancara konseling, dengan tujuan membantu konseli mengatasi masalah yang dihadapinya. Layanan bimbingan membantu individu mencapai perkembangan dan kebahagiaan optimal melalui proses pengenalan, pemahaman, penerimaan, pengarahan, dan penyesuaian diri terhadap diri sendiri dan lingkungan. Sedangkan layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan berkelanjutan yang membantu siswa mencapai kemandirian dalam memahami diri, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi membantu peserta didik memahami lingkungan baru seperti sekolah dan materi pelajaran agar lebih mudah beradaptasi. Layanan ini diberikan minimal 2 kali setahun pada awal semester. Materi kegiatan layanan orientasi yaitu A. Pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, B. Peraturan, hak dan kewajiban siswa, C. Organisasi dan wadah untuk meningkatkan hubungan sosial siswa, D. Kurikulum dan seluruh aspeknya, E. Peranan kegiatan bimbingan karir, F. Peran layanan bimbingan dan konseling dalam membantu masalah siswa. Adapun isi layanan orientasi yaitu 1. Perkembangan pribadi, 2. Perkembangan hubungan sosial, 3. Perkembangan kegiatan pembelajaran, 4. Perkembangan karir, 5. Perkembangan kehidupan keluarga, dan yang keenam, perkembangan kehidupan agama. Proses dan tahapan layanan orientasi. Proses layanan orientasi terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Pada tahap perencanaan mencakup penetapan objek, peserta, format kegiatan, serta persiapan fasilitas dan administrasi. Pada tahap pelaksanaan fokus pada pengorganisasian dan implementasi kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan penyusunan instrumen dan pengolahan hasil. Sedangkan hasil evaluasi dianalisis untuk menilai efektivitas layanan yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan tindak lanjut yang tepat. Dan yang terakhir, hasil kegiatan didokumentasikan dalam laporan yang disampaikan ke pihak terkait yaitu kepala sekolah. 2. Layanan informasi. Layanan informasi membantu peserta didik memahami informasi terkait berbagai aspek kehidupan untuk membuat keputusan yang tepat di bidang pribadi, sosial, akademik, dan karir. Layanan ini berfungsi sebagai pencegahan dan pemahaman. Materi layanan informasi yaitu A. Tugas perkembangan remaja terkait kemampuan dan perkembangan pribadi, B. Usaha mengenal bakat, minat, serta penyuluhan dan pengembangan, C. Tata tertib, perilaku, tata krama dan sopan santun, D. Nilai sosial, adat istiadat, dan norma yang berkembang di masyarakat, E. Mata pelajaran dan program pembidangan, F. Sistem penjurusan, kenaikan kelas dan syarat mengikuti ujian nasional, G. Fasilitas penunjang dan sumber belajar. Yang ketiga adalah layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran membantu peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya
agar dapat menguasai materi belajar serta mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 4. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran membantu peserta didik mendapatkan posisi sesuai potensi, bakat, dan minat, seperti di kelas, jurusan, atau kegiatan. Tujuannya untuk mengoptimalkan pengembangan potensi dan minat peserta didik. Adapun materi kegiatan layanan penempatan dan penyaluran adalah yang pertama, penempatan siswa di kelas, program studi atau jurusan, dan pilihan ekstrakurikuler untuk mendukung pengembangan sikap, kebiasaan, kemampuan, bakat, dan minat. 2. Bantuan dalam program khusus sesuai kebutuhan siswa, termasuk pengajaran, program pengayaan, dan seleksi masuk perguruan tinggi. Dan yang ketiga, penempatan dalam kelompok sebaya, kelompok belajar, organisasi kesiswaan, dan kegiatan sosial sekolah. 5. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang bermanfaat dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya adalah agar siswa dapat menguasai aspek-aspek konten secara terintegrasi. Layanan penguasaan konten juga melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan yang mencakup penetapan subjek siswa dipelajari secara rinci. 2. Pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan kegiatan layanan melalui pengorganisasian proses pembelajaran penguasaan konten. 3. Evaluasi yang mencakup kegiatan. 4. Analisis hasil evaluasi. Dan yang kelima, tindak lanjut yang mencakup penetapan standar evaluasi, pelaksanaan analisis, dan penafsiran hasil evaluasi. Yang keenam adalah layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan adalah layanan di mana peserta didik bertemu langsung dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengatasi masalah pribadi serta perkembangan mereka. Tujuannya adalah membantu peserta didik mengatasi masalah dengan fungsi utama pengentasan masalah dan advokasi. Adapun pelaksanaan usaha dan pengetasan siswa dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengenalan dan pemahaman permasalahan. 2. Analisis yang tepat. 3. Aplikasi dan pemecahan permasalahan. 4. Evaluasi, baik evaluasi awal, proses, ataupun evaluasi akhir. Dan yang kelima, tindak lanjut. Yang ketujuh adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok memungkinkan sekelompok peserta didik membahas topik tertentu bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan kemampuan sosial, kegiatan belajar, karir, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Adapun layanan bimbingan kelompok meliputi 1. Mengkomunikasikan rencana, 2. Mengorganisasikan kegiatan, dan yang ketiga, menyelenggarakan layanan melalui tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Yang kedelapan adalah layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membahas dan mengatasi masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Layanan ini berfungsi untuk pengentasan dan advokasi masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Yang kesembilan adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi membantu peserta didik dan pihak terkait mendapatkan wawasan untuk menangani masalah. Dalam bimbingan dan konseling, konsultasi adalah bantuan teknis kepada konselor, orang tua, dan administrator untuk mengidentifikasi serta memperbaiki masalah dengan tujuan melayani klien secara tidak langsung. Dan yang ke-10 adalah layanan mediasi. Layanan mediasi membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan atau perselisihan serta memperbaiki hubungan antara peserta didik dengan konselor yang bertindak sebagai mediator. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.